Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kesehatan, kelapangan dalam rezeki, keberhasilan dalam segala hal. Amin. Jangan bosan-bosan ya kalau video saya nongol di beranda kalian. Semoga ada video saya yang bermanfaat bagi kalian semua. Jikalau memang tidak bermanfaat, mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa ya teman-teman. Apa yang terjadi terhadap saya ini adalah semua atas kehendak Allah. Saya hanya manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Segala sesuatu itu tergantung atas kuasa Allah terhadap diri saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe, yang belum mensubscribe ataupun like dan menonton video saya. Ayo ke sini, tonton video saya. Insya Allah video ini original, tidak ngambil dari video siapapun. Ini cerita pengalaman mistis yang nyata, yang real, yang terjadi pada diri saya. Jadi ini tidak ada unsur mengada-ngada ataupun tidak ada menjiplak karya orang lain. Jadi semua murni terjadi pada saya teman-teman. Kali ini dari sekian banyak cerita, ini banyak orang yang DM nih, Mbak ceritain dong tentang Gunung Lawu lagi, Gunung Lawu dan tentang Alfi gimana. Untuk Mas Alfi, mohon maaf, saya sudah tidak mau menceritakan, bukannya tidak bisa, tidak mau menceritakan karena keluarga tidak berkenan. Dan suatu saat jika Mas Alfi ini sudah ingat siapa dirinya dan siapa keluarganya dan bisa berkumpul dengan keluarga besarnya, insya Allah akan saya akan datang ke rumahnya, kita ngobrol bareng-bareng lagi. Doakan yang terbaik untuk Mas Alfi ya. Terus yang kedua, teman-teman ini pada nanya, kok Mbak Sri emang sampai di Gunung Lawu itu berapa lama? Oh, saya di Gunung Lawu itu tidak lama. Jadi setiap saya ingin ke sana ya ke sana, tidak seperti yang di Alas Ketonggo sama Alas Purwo. Kalau Alas Ketonggo saya setahun berdiam diri di sana. Alas Ketonggo itu saya 3 tahun, sedangkan di Alas Purwo itu 1 tahun. Nah, kalau di Gunung Lawu sendiri, saya setiap kali mendapatkan bisikan harus ke sana, dan saya akan ke sana teman-teman. Terus ada yang bertanya, siapa sebenarnya yang Lawu sama Pangeran Sambernyawa itu. Nah, sekarang saya sudah tahu siapa beliau, cuman ya itu tadi, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan siapa beliaunya. Terus dan sampai sekarang pun wajah masih tertutupi sampai kaput, tapi saya sudah tahu siapa itu dan cukup saya yang tahu, cukup saya dan keluarga saya yang tahu. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang Candi Cetho ya teman-teman. Candi Cetho, kalau yang kemarin kan kita cerita soal Candi Cetho, tempat dimudahkannya saya mendoakan seseorang yang ingin memiliki keturunan. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang Candi Cetho. Candi Cetho itu apa dan kenapa bisa dinamakan Cetho kan gitu. Nah, Candi Cetho sendiri adalah salah satu bangunan tertinggi yang ada di daerah Karanganyar, bisa dibilang begitu. Karena apa? Candi Cetho ini berada di ketinggian sekitar 1000 lebih mdpl. Jadi Candi Cetho ini dulu waktu ditemukannya itu
tertutup oleh semak-semak dan sudah mengalami pemugaran pada zaman Pak Harto. Jadi Candi Citto sendiri ini suatu tempat yang sangat luar biasa, memiliki aura magis ya, mistiknya tuh luar biasa. Jadi tidak sembarangan orang bisa menembus alam mistisnya itu, dan Candi Citto ini salah satu candi yang sangat disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali. Jadi setiap waktu masyarakat Bali ini akan mengadakan ritual pemujaan di sana. Jadi setiap orang itu memiliki kepercayaan masing-masing, teman-teman. Kita tidak bisa bilang orang itu musyrik, syirik atau menyekutukan Allah. Mereka percaya bahwasanya kalau orang Hindu itu kan para dewa itu bersemayamnya di atas gunung. Jadi di tempat tertinggi. Ya sama kayak kita, Allah itu bersemayam di tempat tertinggi kan gitu. Nah, di Candi Citto sendiri ini sebenarnya kalau orang bisa mengerti, menekuni itu, arti dari Citto itu adalah jelas. Jadi kita saya setelah dari Alas Ketonggo, Alas Purwo, maka saya disuruh ke Citto. Citto itu adalah jelas supaya jalan hidup saya itu lebih jelas. Nah, di sini di Candi Citto ini saya mengalami pengalaman mistis yang luar biasa, sehingga perubahan keimanan dan ketauhidan saya ini benar-benar berubah 100% di Candi Citto. Kenapa? Jadi ceritanya begini. Ketika kita memasuki Candi Citto, kita akan dihadapkan oleh dua patung, yaitu patung perempuan dan laki-laki, ya kan. Patung perempuan dan laki-laki itu ibaratnya nafsu perempuan dan nafsu laki-laki. Itu kalau Candi Citto itu adalah sangkan paranging dumadi. Jadi sangkan paraning dumadi. Jadi kamu itu dari siapa, untuk apa, dan kembali ke siapa gitu. Jadi gini. Jadi di Candi Citto ini setelah ada dua patung tadi, itu laki-laki dan perempuan, itu kenapa kalau tidak saling beradab tapi saling membelakangi. Jadi saling membelakangi gini. Ini apa? Hawa nafsu seseorang itu akan ada kalanya itu bertolak belakang. Jadi tidak, ceritanya itu jadi gini, kadang ada cinta, kadang tidak cinta. Jadi seperti itu. Nah, ketika cinta itu terjadi, kita naik ke satu tangga, level satu tangga lagi, itu ada patung satu perempuan dengan anak kecil. Jadi ketika cinta itu terjadi, maka akan menimbulkan hawa nafsu dan akhirnya akan tumbuh benih-benih suci. Jadi anak itu tadi yang jadi, ya kan. Terus naik lagi ke atas, kita masuk sebuah gapura. Setelah kita memiliki sebuah keluarga, sebuah anak, kita akan memasuki kehidupan yang baru, yaitu namanya hidup berumah tangga. Nah, hidup berumah tangga, terus kita naik lagi. Ketika masuk gapura hidup berumah tangga itu, kita masuk lagi ke di sebelah kiri dari gerbang itu tadi ada satu bangunan yang namanya Eyang Kerincing Musi. Yang Kerincing Musi itu dijaga oleh satu ular yang sangat besar. Jadi Kerincing Musi ini adalah guru. Kalau menurut saya itu adalah guru. Kenapa? Kita hidup di alam dunia itu mengalami suatu proses yang ibaratnya belajar, sifat belajar. Jadi kita belajar tentang kehidupan. Jadi kita harus berguru ilmu, mencari ilmu. Karena apa? Kehidupan itu harus terus mencari dan mencari. Terus kita naik lagi ke satu trap lagi. Di situ ada patung, ada satu bangunan Linggayoni, dan di situ ada kura-kura sama burung Garuda. Nah, di situ diibaratkan seperti
eh, kisah samudra tanah, yaitu kisah pengadukan samudra untuk mencari air tirta amerta, jadi untuk mencari air suci. Nah, setelah kita berguru tadi mempelajari tentang kehidupan, kita akan dihadapkan dengan itu tadi teman-teman. Lingga yoni itu kan nafsu ya, hawa nafsu. Kita bisa tidak mengontrol hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu kita, terus burung dan kura-kura itu adalah jalan hidup kita. Terkadang kita akan berjalan secepat burung terbang dan berjalan selambat kura-kura tadi. Jadi dalam kehidupan itu hanyalah sebuah proses di mana cepat atau lambat diri kita sendiri yang menentukan, yaitu tergambar oleh lingga yoni tadi. Terus naik ke satu terap lagi, itu ada proses ruwatan, yaitu ruwat itu artinya mensucikan diri. Setelah kita memasukin kehidupan perjalanan, jadi kita dilahirkan, terus kita mencari ilmu, terus kita dewasa, menganjak dewasa ke samudra tanah tadi, dan memasuki kehidupan ibaratnya bekerja dan mencari nafkah. Kita masuk ke atas, yaitu ke ruwatan tadi. Nah, setelah ruwat itu artinya kita belajar membersihkan diri, yaitu membuang hal-hal yang buruk pada diri kita. Nah, itu hal yang buruk pada diri kita itu hanya kita sendiri yang bisa membersihkan. Jadi setelah kita bekerja, kita harus bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terus kita naik lagi satu tingkat, itu ada satu bangunan. Itu sebelum naik ke tingkat itu ada sebuah patung, yaitu patung Bima, dan satu lagi saya lupa nama patung siapa, tapi yang Bima ini kepalanya sudah hilang. Jadi kita setelah melewati tadi bekerja dan mengalahkan membuang sengkolo ini tadi, kita akan masuk ke tempat di mana kita akan mencari seorang penjaga. Penjaga itu ya bisa jadi suami atau istri kan gitu. Kita masuk satu bangunan, di situ ada bangunan rumah, ada dua sisi. Nah, di rumah itu ibarat kata seperti kita mau dibawa kemana arah hidup kita itu tadi. Kalau di sebelah kiri atau sebelah kanan, kalau yang sebelah kanan itu bagus, yang sebelah kiri itu memang agak rapuh kan gitu. Jadi hidup kita itu mau dibawa kemana itu terserah pada diri kita. Naik lagi ke satu atap, ke satu tingkat, ada bangunan pendopo lagi. Nah, itu pendoponya udah kokoh ya. Jadi setelah kita membawa diri kita ke arah yang mana kita tentukan, maka perjalanan hidup kita itu akan menjadi semakin kuat, semakin kokoh. Terus nanti setelah itu kita naik ke atas lagi, ada bangunan-bangunan kecil, ruang-ruangan kecil, ada Sabdo Palonoyo Genggong. Sabdo Palonoyo di Genggong itu adalah guru spiritual kita. Jadi setelah kita mapan dalam kehidupan materi, maka kita harus mencari guru spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu. Makanya kita butuh guru, yaitu Sabdo Palon Neogengo. Itu diibaratkan kita harus mencari kebenaran, yaitu sebuah kitab yaitu ajaran Islam dan Al-Quran. Terus ruang-ruang kecil itu adalah bilah-bilah di mana kita harus bisa membeda-bedakan kebaikan dan keburukan. Setelah kita naik ke atas lagi, kita akan menuju ke patung Yoni atau alat kelamin laki-laki, yang itu sebenarnya disimbolkan sebagai hawa nafsu manusia, dan sebuah arca itu arca dari
Brawijaya kan gitu katanya. Nah, Brawijaya ini menunjukkan bahwasanya kita sudah mencapai ke puncak kejayaan. Ketika manusia sampai di puncak kejayaan, godaan terberat manusia itu hanya hawa nafsu. Kita bisa mengalahkan tidak hawa nafsu itu. Seberapapun besar jabatan, kedudukan, harta yang kita miliki, tapi kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, maka kita akan terpuruk dengan hal tersebut. Terus yang kedua, terus yang terakhir, kita akan menuju sebuah bangunan berwujud kubus, kotak, tapi pintu itu hanya bisa dimiliki oleh hanya dilewati oleh satu orang. Jadi kalau dua orang berpapasan itu tidak bisa. Jadi intinya orang yang itu setelah semua kehidupan dunia sudah tercapai, maka kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, kotak itu tadi mengibaratkan kuburan kita, yaitu yang di dalam lubang kuburan itu. Makanya kita ketika berhadapan dengan Tuhan itu, maka tidak ada yang bisa membantu ataupun melangkai kita, hanya ke diri kita sendiri sama Tuhan itu. Makanya pintu menuju gerbang itu tadi hanya sebesar tubuh orang, satu orang. Jadi kita tidak akan membawa apa-apa, kita tidak akan membawa siapa-siapa. Ya, apa yang kita perbuat itulah yang akan kita tuai. Jadi demikian akhir kata, semoga bermanfaat bahwasanya Candi Cetha ini adalah asal usul sangkan paranya dumadi. Kamu untuk siapa, kamu dari apa, untuk siapa, dan kembali kepada siapa. Kita dilahirkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.